しようではないか。やめてください。どんどん行くぞ! Kisah dibuka dari sang MC bernama Kogarashi Fuyusora yang baru sampai di kota pemandian air panas. Dua pengunjung lalu cerita pada pedagang kalau mereka melihat perempuan berwajah datar. Namun, si pedagang sama sekali tak percaya dan menganggapnya hanya bercanda. Yang ternyata, pedagang ini adalah hantu berwajah datar yang mengganggu para pengunjung. Dan rupanya, Koga sudah ada di tempat tersebut dan langsung membantu si pengunjung. Kogarashi sendiri adalah ahli spiritual tangan kosong yang mencari penginapan bernama Yuragi Sou. Dulunya, Yuragi adalah penginapan air panas yang sekarang berubah menjadi kos-kosan. Harga sewa di sana terbilang sangat murah dan bebas menggunakan pemandian air panas. Dan rumornya, penginapan itu terkenal sangat angker dan pernah ada pelajar yang meninggal di pemandian. Namun bagi Kogarashi, semua itu sama sekali tak masalah karena sudah terbiasa mengusir para hantu. Yachin wa nanto, 1月でたったの1000円。その上温泉入り放題。そんな幽霊くらい、一発ぶん殴って追い出してやりますよ。 Dia pun langsung berendam di pemandian dan akan menghajar si hantu jika dia berani muncul. Dan tiba-tiba, Kogarashi merasakan kehadiran si hantu yang ditandai dengan suara tetesan air. Di luar dugaan, hantu itu memiliki kaki putih yang sangat mulus dan akan berendam di pemandian. Hantu itu pun membuka semua pakaiannya dan harus saya skip karena bisa dolar kuning. Yang ketika Kogarashi melihat ke belakang, dia malah mendapati hantu gadis bohai yang bernama Yuna. Tak hanya bulu kuduk yang berdiri, yang bawah pun ikut berdiri bahkan sampai ikut mengeras. Bayangkan saja, jika hantu di Indonesia model begini, sudah pasti jadi rebutan para cowok. Yang karena panik dan malu, Yuna pun sampai kebablasan dan menyerang Kogarashi hingga pingsan. Yang ketika tersadar, Kogarashi kemudian terbangun di pangkuan seorang cewek muda. Dan ternyata, cewek ini yang mengurus semua penghuni alias ibu kos yang bernama Nakai Chitose. Kogarashi pun baru tahu kalau ternyata yang mengurus di sana adalah seorang cewek muda. Dan tiba-tiba, mereka kedatangan penghuni lainnya, yaitu seorang tante bermelon besar yang bernama Arabahaki Nonko. Selain melonnya yang besar, Ara adalah seorang wanita pemabuk yang terlihat cukup menggoda. Kogarashi pun sampai gak kuat dengan godaannya saat melihat Ara duduk yang dengan sengaja membuka kakinya. Tak lama, mereka kedatangan seorang ninja bernama Ameno Sagiri yang dengan sengaja melempar kunai ke arah Kogarashi. Yang terakhir, ada seorang wanita bernama Yuya yang dari tadi tidur di bawah selimutnya Kogarashi. Semua penghuni di sana adalah wanita yang membuat saya ingin pindah kosan ke sana. Kogarashi pun sama sekali tak menyangka kalau ada orang lain yang berani ngekos di sana. Atashi, Arahabaki Nonko. Kimi wa? この雨のさぎりが天柱を下す。暖かいところが好きですからね。 Para cewek lalu dibuat kaget dan syok ketika mengetahui Kogarashi menyewa kamar nomor 204. Kogarashi pun terlihat bingung dan pelangap-longo saat para cewek langsung pergi meninggalkannya. Satu persatu dari mereka pun meninggalkan Kogarashi dan seperti menyembunyikan sesuatu. Kogarashi kemudian masuk ke kamarnya, yaitu kamar nomor 204. Baru saja masuk kamar, Kogarashi malah dikagetkan dengan sesuatu yang ada di tembok. Bukan cicak ataupun sejenisnya, melainkan bujur montok yang menempel di tembok di kamarnya. Yang ketika ditarik, hantu itu adalah Yuna yang bersembunyi karena tak mau menakuti Kogarashi. Mereka kemudian mengobrol berdua, yang pada akhirnya mereka pun saling berkenalan. Benar saja, Yuna adalah roh gentayangan di Uragishu yang diceritakan oleh banyak orang. Yang dimana, orang biasa hanya bisa melihat Yuna sebagai bayangan putih yang menakutkan. Namun, tidak dengan Kogarashi yang bisa dengan jelas melihat sosok Yuna di depannya. Kogarashi pun merasa bingung, karena tak mungkin dia memukul Yuna yang bukan hantu jahat. Terlebih lagi, Kogarashi hanya bisa mengusir hantu dengan pukulan dan tak belajar teknik lainnya. Yang ternyata, Yuna adalah hantu penghuni kamar 204 yang telah disewa oleh Kogarashi. Itu artinya, Kogarashi akan satu kamar dengan Yuna yang sudah pasti membuat Kogarashi jadi enak. Yabai. Di malam itu, keduanya sama-sama tak bisa tidur dan mengobrol di tengah malam yang dingin.
Yuna lalu menanyakan alasan Kogarashi yang datang ke penginapan Yuragishu. Sejak kecil, Kogarashi sering mengalami kesurupan dan dirasuki oleh berbagai macam hantu. Hingga suatu hari, dia dirasuki oleh hantu trader yang membuatnya jadi bangkrut dan banyak hutang. Karena itu, Kogarashi menjadi ahli spiritual demi mengejar roh jahat agar kehidupannya bisa kembali. Yuna mengatakan kalau dia sangat senang karena Kogarashi tidak takut pada dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Yuna bisa mengobrol dengan seseorang di kamar tersebut. Namun tiba-tiba, seekor tikus kemudian jatuh di hadapan Yuna yang membuat kekuatannya aktif tiba-tiba. Esok harinya, Kogarashi terlihat sangat senang karena mendapat pekerjaan dan akan diberikan tempat tinggal. Kota itu terlihat indah di siang hari dan sudah terkenal akan pemandian air panasnya. Para pengunjung banyak yang baru datang untuk menikmati keindahan kota tersebut. Yang ketika berjalan pulang, Kogarashi pun merasakan ada sesuatu yang mengancam Yuna. Dan benar saja, Yuna sedang diserang oleh seorang biksu Gouma yang berasal dari klan Goudon. Dia menggunakan teknik pengusiran paksa yang membuat Yuna menjerit kesakitan. Tak lama, Kogarashi pun sampai di penginapan dan terburu-buru menuju ke kamarnya. Yang dimana, roh gentayangan yang masih di dunia akan menjadi roh jahat jika terus berkeliaran. Yang ketika sampai, Kogarashi malah merasa bingung antara menolong Yuna atau membiarkannya. Yuna mengatakan kalau dia masih ingin di dunia dan ingin mengetahui banyak tentang Kogarashi. Dia pun ingin melakukan banyak hal yang belum pernah dilakukannya saat dia masih hidup. Kogarashi pun memutuskan menolong Yuna dan harus terlibat pergelutan dengan biksu tersebut. Kogarashi lalu berjanji membantu Yuna untuk menuntaskan penyesalannya di dunia. Entah apa penyesalan Yuna, namun yang jelas, dia akan beristirahat jika sudah menuntaskan penyesalannya. Bahkan, Kogarashi akan membuat Yuna bahagia selama Yuna masih berada di dunia. Yuna pun langsung nangis bahagia karena pertama kalinya ada orang yang mengatakan hal tersebut. Yang ketika lagi asik-asiknya mengobrol, Kogarashi mendengar suara biksu yang mulai sadar. Namun tiba-tiba, wajah Yuna langsung berubah jadi memerah seakan menahan sesuatu. Yang ternyata, Kogarashi tak sengaja memegang melon Yuna, yang membuat kekuatan Yuna aktif dan melempar Kogarashi dari lantai paling atas. Dan hokinya, dia malah terjatuh ke pemandian air panas yang dipenuhi oleh para cewek berendam. Fuyuzora Kogarashi. Tenchu o kudasu to. Singkat cerita, Kogarashi kemudian ikut makan bersama penghuni yang lain. Dan menariknya, semua penghuni di sana bisa melihat Yuna, yang padahal Yuna adalah hantu gentayangan. Ternyata dari awal, mereka semua diminta oleh Yuna agar berpura-pura tidak melihatnya. Kogarashi pun merasa curiga kalau mereka semua adalah hantu gentayangan seperti Yuna. Semakin lama menjadi hantu, maka akan makin sulit membedakan mereka dengan manusia. Nonko lalu mengangkat kakinya dan menyuruh Kogarashi untuk membukitannya sendiri. Hal itu malah membuat Kogarashi jadi malu karena secara langsung melihat goanya Nonko. Tak lama, mereka kedatangan Nakai yang datang membawakan makanan mereka. Kogarashi malah semakin penasaran karena ternyata Nakai pun bisa melihat sosok Yuna. Yang ketika Nakai akan menjelaskannya, mereka mendengar suara berisik yang berasal dari luar. Dan ternyata, Biksu Goma datang membawa pasukan untuk menangkap mereka semua. Benar saja, semua penghuni Yuragishu bukan manusia biasa, melainkan yokai dan ahli spiritual. Di kepalanya Nonko pun ada tanduk yang menandakan kalau dia iblis berwujud manusia. Sagiri adalah seorang ninja ahli spiritual yang menggunakan kunai sebagai senjata rohnya. Sedangkan Yaya telah dirasuki oleh Dewa Kucing yang membuatnya memiliki keahlian sendiri. Yang terakhir adalah Nakai yang mampu memanipulasi keberuntungan seseorang. Semua Bitsu di sana mendapatkan kabar gembira, sehingga memutuskan berhenti jadi Bitsu. Hal itu karena kekuatan dari Nakai yang bisa memanipulasi keberuntungan seseorang. Bahkan sampai ketua Bitsu pun terkena kekuatan Nakai dan langsung berhenti jadi Bitsu. Yang karena banyak adegan yang memancing dolar kuning, jadi banyak scene yang saya skip di anime ini.
Dan berhubung saya ada janji dengan Yuna, jadi ya segini aja dulu. ゆらぎ荘へようこそ。 Hari berikutnya, Kogarashi akan mulai bersekolah di salah satu SMA. Namun siapa sangka, Yuna terus mengikuti Kogarashi bahkan sampai ke sekolahan. Yuna datang mengucapkan selamat atas diterimanya Kogarashi di sekolah barunya. Meski sempat panik, Kogarashi bisa sedikit tenang karena orang biasa tak bisa melihat Yuna. Yang ketika di kelas, Kogarashi berkenalan dengan seorang murid yang bernama Hyodo Satoshi. Di kelas itu pun ada murid cewek bernama Miyazaki Chisaki yang diidolakan para murid cowok. Satoshi merasa sangat beruntung karena bisa satu kelas dengan Misaki Shichi. Hanya saja, Yuna ingin tahu bahan rok dan malah mengangkat roknya Miyazaki. Akibatnya, Kogarashi jadi disalahkan karena salah paham saat mau menghentikan Yuna. 最低。いきなり何やってんだ冬空。引くわ。 Yuna lalu minta maaf dan menjelaskan kalau dia ingin memakai seragam sekolah. Karena ternyata, baju yang dipakai Yuna adalah bagian dari tubuh spiritualnya. Kogarashi pun sadar kalau seperti itu, maka selama ini Yuna tidak memakai baju. Mendengar hal itu, Yuna pun merasa sangat malu dan tak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Tak lama, jam pelajaran dimulai dan semua siswa pun diomeli oleh guru. Baru hari pertama saja, Kogarashi sudah dibuat stres dan berniat tanggung jawab atas kejadian tadi. Semua siswa lalu diabsen oleh guru dan siswa yang disebut namanya harus mengenalkan diri. Kogarashi kemudian mengenalkan diri dan mengaku sebagai ahli spiritual. Kogarashi pun menjelaskan kalau keributan tadi disebabkan oleh hantu yang bersamanya. Namun, semua orang di sana tak ada yang percaya dan malah menertawakan Kogarashi. Bagi Kogarashi, hal itu memang wajar karena tidak semua orang percaya dengan hal mistis. Berbeda dengan Chisaki, yang justru terlihat tertarik dengan profesi Kogarashi. Yang ketika sudah pulang, Chisaki kemudian mengajak Kogarashi bicara berdua. Kogarashi pun langsung minta maaf soal Yuna yang mengangkat roknya Chisaki. Dan rupanya, Chisaki ingin meminta bantuan Kogarashi karena selalu diganggu oleh hantu. Mulai dari gangguan boneka yang terbang sendiri yang membuat Miyazaki ketakutan. Bahkan, salah satu boneka bisa muncul dari dalam air saat dirinya sedang mandi. Yang dimana, hal itu membuat Chisaki terganggu dan tak tahu harus melakukan apa. Oleh karena itu, Chisaki meminta bantuan Kogarashi untuk mengusir hantu tersebut. Singkat cerita, Kogarashi dan Yuna sudah ada di kamar Miyazaki untuk mengusir hantu. Namanya kamar cewek pasti tertata rapih dan banyak boneka yang membuat Yuna senang. Chisaki malah berpikiran aneh-aneh karena untuk pertama kalinya dia mengajak cowok ke kamarnya. Kogarashi adalah ahli spiritual tangan kosong, sehingga semua bonekanya habis digebukin. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Yang dimana, Chisaki baru saja selesai mandi dengan rambut yang masih basah. Chisaki lalu melihat ke arah boneka untuk memastikan bonekanya tak bergerak sendiri. Awalnya, semua boneka itu pun tak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Namun tiba-tiba, semua boneka di sana bergerak sendiri dan menyerang Chisaki. Dan untungnya, Kogarashi datang tepat waktu dan menghajar para boneka tersebut. Kogarashi pun mengajak Miyazaki untuk menghajar si pelaku yang sebenarnya. Karena menurutnya, melawan para boneka akan percuma karena pelakunya ada di suatu tempat. Yuna bertugas mengikuti lintasan roh, yaitu teknik pelacak yang digunakan Kogarashi. Lintasan roh bisa terlihat saat seseorang mengirimkan energi rohnya pada sesuatu. Sama halnya saat biksu menyerang Yuna, dan garis yang bercahaya itu disebut lintasan roh. Semuanya sudah direncanakan Kogarashi dengan pura-pura pulang dari rumahnya Chisaki. Tak butuh waktu lama, mereka pun bisa menemukan si pelaku yang sebenarnya. Entah apa tujuan si pelaku, namun yang jelas, orang ini sengaja meneror Chisaki. Meski sudah ditanya baik-baik, namun tetap saja, si pelaku masih saja tutup mulut. Bahkan, dia menggunakan teknik lain dan mengubah daun jadi monster mengerikan. Sampai akhirnya, Kogarashi bisa mengalahkan si monster dengan satu pukulan saja. Dan ternyata, pelakunya adalah anak perempuan yang bernama Shigaraki Koyuzu. Kogarashi pun dibuat bingung dan tak menyangka jika pelakunya anak kecil. Koyuzu berasal dari suku Baidanuki dan tinggal sendirian di kuil kosong. Suku itu mempelajari teknik perubahan daun dan pergi meninggalkan desa untuk hidup mandiri. Saat itulah Koyuzu bertemu dengan Chisaki dan menempelkan daun-daun pada boneka. Mendengar hal itu, Chisaki pun jadi merasa kasihan pada Koyuzu.
Dan ternyata, tujuan Koyuzu ingin melihat semangka Chisaki untuk dijadikan referensi. Namun, keinginan itu tak bisa kesampaian karena Kogarashi menggagalkan semuanya. Setelah semuanya selesai, Koyuzu pun akan tinggal di Uragisou untuk sementara. Besoknya di sekolah, Kogarashi dibuat terkejut saat melihat ada Sagiri di sekolahnya. Yang rupanya, Sagiri adalah murid kelas 1 sama seperti dirinya. Satoshi pernah satu SMP dengan Sagiri, sehingga tahu tentang Sagiri di SMP. Sagiri menjadi sosok paling ditakuti para cowok karena sikapnya yang membenci lelaki. Meski begitu, Sagiri adalah murid yang pintar yang menjadi perbincangan murid lain. Namun tiba-tiba, Sagiri pun mengajak Kogarashi untuk bicara di atap sekolah. Satoshi pun baru tahu kalau ternyata keduanya sudah saling mengenal. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di atap sekolah. Rupanya, Sagiri ingin meminta bantuan Kogarashi untuk membunuh yokai. Sebagai ahli spiritual, Kogarashi pun tak punya pilihan selain membantu Sagiri. Fuyuzora Kogarashi! Mereka pun beraksi di malam hari yang tepatnya di sebuah taman. Sagiri menjelaskan kalau di taman itu sering terjadi insiden yang menimpa pasangan muda. Kabut hitam selalu muncul di malam hari dan setiap korbannya selalu pasangan muda. Menurut penglihatan spiritual, Desa Cuma telah memastikan kalau itu ulahnya yokai. Desa Cuma adalah desanya Sagiri yang menamai diri mereka pasukan ninja Cuma. Dan konyolnya, yokai itu suka memakan kain baju sehingga korbannya dibuat bubulucun. Oleh karena itu, Sagiri meminta bantuan Kogarashi untuk pura-pura jadi pasangan. Hal itu lakukan untuk memancing si yokai keluar dari tempat persembunyiannya. Keduanya pun berjalan-jalan di taman dengan harapan yokai tersebut akan muncul. Sebenarnya, Sagiri terpaksa meminta bantuan karena permintaan dari Desa Cuma. Namun, setelah cukup lama, mereka tak merasakan kemunculan si yokai tersebut. Kogarashi mengatakan kalau mungkin saja yokai itu kabur karena kedatangan Sagiri. Mereka pun memakai cara lain dengan bergandengan seperti sepasang kekasih. Yang akhirnya, cara itu pun berhasil memancing si yokai keluar. Dan ternyata, yokai itu adalah laba-laba yang entah sejak kapan laba-laba makan kain. Bisa ngalahin si yokai dengan kerja sama. Esok harinya, semuanya makan siang bersama dan membahas Dewa Kucing. Yang dimana, Dewa Kucing itu merasuki Yaya dan memberikan kekuatan pada orang yang dirasuki. Dan biasanya, Dewa Kucing tertidur di tubuh Yaya dan sesekali keluar untuk bermain. Namun entah kenapa, Dewa Kucing itu merasuki Yaya dan memilih Yaya sebagai inangnya. Bagi pasukan ninja Cuma, mereka hanyalah yokai yang tidak dianggap berbahaya. Nakai memberitahu kalau besok dia akan pergi jalan-jalan bersama Asosiasi Pemandian Air Panas. Semua penghuni pun bisa mengerti karena jalan-jalan tersebut adalah acara tahunan. 2、3日ぐらい平気ですよ。こうして心よくな Baru hari pertama saja, mereka berharap Nakai pulang karena tak ada yang memasak. Yaya malah membeli makanan kaleng untuk kucing yang disajikan pada mereka semua. Dan entah kenapa, para cewek tak yang bisa masak yang padahal tinggal ceplok telur. Sekalinya memasak, masakan mereka malah gagal dan rasanya sangat mengasinkan. Namun ternyata, Kogarashi ahli dalam memasak dan katanya rasanya sangat enak.